Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sabra illa syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Para bapak hadirin sekalian, sebelum kita mulai kaji kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, jamaah kita dan karib kerabat kita. Mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa-dosa mereka. Allah taala lapangkan alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan niat salat yang dinamakan dengan niat mahiyaniyah. An-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Yang dinamakan dengan niat adalah sengaja melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara itu, atau niat adalah sengaja berbuat sesuatu berbarengan dengan perbuatannya, dan tempatnya itu di dalam hati. Melafadzkannya niat adalah hukumnya sunnah. Bapak hadirin sekalian, niat di dalam sholat termasuk rukun. Rukun-rukun sholat ada rukun qalbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi hanya satu, yaitu niat. Oleh karenanya niat itu adalah merupakan rukun di dalam sholat, maka niat harus ada di dalam sholat. Jadi ini rukun qalbi, rukun yang ada di dalam hati. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Itu termasuk rukun fi'li. Gerak-gerakan kita di dalam sholat itu dinamakan rukun fi'li. Kemudian ada rukun kauli, artinya ucapan, seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk daripada rukun kauli, ucapan. Membaca Fatihah itu termasuk adalah rukun kauli. Membaca tahiyat akhir juga termasuk rukun kauli. Membaca salam yang terakhir, yang pertama, salam pertama di dalam sholat termasuk rukun kauli, artinya ucapan. Jadi di dalam sholat itu ada 3 rukun. Ada rukun qalbi,
adanya di dalam hati, ada rukun kauli yaitu kita ucapkan, kita baca, ada rukun fi'li yaitu gerak-gerik kita di dalam sholat, itu termasuk rukun. Jadi rukun qalbi yaitu hanya satu, niat. Karena niat itu termasuk rukun di dalam sholat, maka niat harus ada di dalam sholat. Jadi artinya sholat adalah huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah segala ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat. Dan niat ini adanya letaknya di mana? Karena letak niat ini adalah termasuk daripada rukun salat. Maka niat itu adanya ketika kita takbiratul ihram, berbarengan dengan perbuatannya. Jadi ketika kita takbir Allah, jadi mulut kita mengucapkan Allah, hati kita niat, aku sholat fardu dhuhur, aku sholat fardu isya. Ya, dalam hati kita Allah, sambil takbir hati kita niat, aku sholat fardu isya 4 rakaat makmum atau imaman atau adaan lillahi ta'ala bar. Ini niat adanya di dalam sholat. Oleh karenanya kalau seseorang tidak niat di dalam sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena niat termasuk rukun sholat. Jadi berbarengan dengan perbuatannya. Bagaimana kalau seandainya puasa? Puasa kan nggak berbarengan dengan perbuatannya. Kita niat dulu di waktu malam, baru kita puasa Ramadan, puasa yang wajib. Lain lagi dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kalau seandainya kita belum makan apa-apa, ya kemudian kita niatkan, saya mau puasa, boleh. Tapi kalau puasa yang fardu, yang wajib, niatnya sebelum ya puasa. Jadi ini termasuk niat nggak? Kan niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Di sini ada istilah niat, ada istilah azam. Ada istilah niat, ada istilah azam. Kalau niat 100% dilakukan. Kalau azam itu paling 80% dilakukan. Bisa dia melakukan ataupun bisa juga dia tidak melakukan. Azam. Kalau seandainya kita ingin puasa, puasanya kita niat dulu malam, kemudian besoknya kita puasa. Jadi itu namanya azam. Ya, bukan niat azam, namun niat adanya di dalam hati. Itu namanya azam. Azam itu ya sesuatu yang kita maksud, yang kita inginkan, namun tidak berbarengan dengan perbuatan. Bisa 80%, bisa 100%. Kalau 80% dia niat, belum tentu dia melaksanakan. Ini namanya azam. Seperti misalnya kita ingin pergi ke daerah Bogor misalnya, maka saya mau ke Bogor nih, ternyata hujan besar, wah nggak jadi, ke Bogor besok saja. Ini namanya azam, bukan niat. Niat adanya di dalam hati. Jadi bedaannya azam dengan niat. Kalau azam itu hanya 80% bisa dilakukan saat itu, bisa juga enggak. Kalau niat udah pasti 100%. Kenapa? Karena berbarengan dengan perbuatannya. Contohnya kita sholat, berbarengan dengan perbuatannya. Niatnya di dalam hati, Allah, aku sholat fardu zuhur 4 rakaat 6 talak bar. Adanya di dalam hati. Jadi kalau usoli apa? Usoli itu lafaz niat, hukumnya sunnah. Dibaca dapat pahala, tidak dibaca tidak apa-apa karena di luar sholat. Itu namanya azam, dilafadzkan. Jadi bukan niat, lafaz niat. Niat dengan lafaz niat beda. Kalau lafaz niat adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Ini lafaz usolli fardhu zuhri, usolli fardhal asri, dilakukan sebelum sholat. Hukumnya sunnah, dibaca dapat pahala, ditinggalkan ya enggak menggugurkan sholat. Kenapa? Di luar
sholat. Boleh nggak baca usolli? Boleh aja. Kita ketinggalan nih sholat berjamaah, kemudian kita langsung datang, langsung aja Allahu Akbar, niat kita dalam hati kita. Ya, kalau baca usolli dulu, wah udah ketinggalan nih. Makmum bacanya cepat lagi, qul huwallahu ahad Allahu samad, usolli ketinggalan kita. Ya. Kalau sudah ruku saja, udah imam ruku, kemudian kita baru Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah, ketinggalan kita 1 rakaat. Jadi batasnya kita sholat berjamaah, kalau imam sudah ruku, kita ruku dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, sudah i'tidal, kita baru ruku, kita ketinggalan 1 rakaat. Jadi kalau imam kita takbir Allah, imam sami Allah liman hamidah, berarti kita ketinggalan 1 rakaat. Oleh karenanya ketika kita sedang masuk berjamaah, ya nggak baca usolli nggak apa. Itu hukumnya sunnah, langsung saja Allahu Akbar. Ya, imam ruku, kita belum baca apa-apa, ikut aja ruku, Allahu Akbar. Kita nggak baca Fatihah dong, dijamin oleh imam. Ini dalam istilah sholat hukumnya namanya masbuk. Jadi ada istilah masbuk, ada istilah muwafiq. Kalau masbuk adalah si makmum ketinggalan Fatihah bacaan imamnya. Jadi ketika baca imam baca Fatihah, kita nggak ada, masih di jalan. Imam baca surah, kita langsung saja Allahu Akbar. Imam ruku, ikut aja ruku. Jadi kita dijamin Fatihah kita oleh imam. Ini namanya hukumnya masbuk di dalam sholat. Kalau muwafiq artinya si makmum, ya itu dia mendengar ketika bacaan imamnya, turut serta di dalam sholat. Imam sedang baca Fatihah, dia ikut. Imam takbir Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Namanya muwafiq, artinya beserta dengan imam dia baca Fatihah. Bagaimana ketika imam baca qul huwallahu ahad Allahu samad, kita baru Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si imam ruku, Allahu Akbar, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lanjutin sampai 2 rukun pilih, karena kita muwafiq. Kalau kita langsung ruku, berarti kita Fatihahnya nggak baca di situ. Ya, jadi yang ditanggung dengan imam adalah si masbuk, orang yang ketinggalan baca Fatihah. Si muwafiq nggak ditanggung. Kenapa? Karena dia sama-sama baca Fatihah dengan imamnya. Imam baca Fatihah, kita ikut serta baca Fatihah. Ya, jadi kalau belum selesai kita belum selesai baca Fatihah, imam udah ruku, kita selesai. Kenapa? Karena kita muwafiq. Kalau masbuk, ya imam udah selesai baca surah, ruku, kita baru bismillah, kita langsung aja ruku, ngikutin imam. Itu ditanggung di Fatihahnya dengan imam. Ini namanya masbuk. Jadi di dalam sholat ada satu rukun namanya rukun qalbi, adanya di dalam hati dunia. Di mana letaknya? Ketika takbiratul ihram. Karena niat termasuk rukun sholat, maka niat itu adanya di dalam sholat. Allah, mulut kita mengucapkan Allah, hati kita aku sholat pada zuhur 4 rakaat. Ya, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Niatnya adanya di dalam sholat. Jadi ada istilah niat, ada istilah azam. Kalau niat 100% dilakukan karena berbarengan dengan perbuatan. Azam itu 80% bisa dilakukan, bisa saja nggak dilakukan. Namanya azam. Seperti kita niat puasa itu di luar perbuatan. Masa kita sholat sama puasa Ramadan, habis subuh kita baca, aku niat puasa Ramadan. Nggak sah, mesti malamnya. Oleh karena ini disebut azam.
Ya bisa dilakukan, bisa juga enggak dilakukan. Ada an-niyatu salatu darajat in kana sholatu fardan wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah wa in kanat nafilatun muaqqatatan karatibatin au zati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wa in kanat nafilatun mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Niat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, apabila sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu, maka yang wajib dicakup dalam niat orang yang sholat adalah 1, qasdul fi'li. Artinya qasdul fi'li menyengaja pekerjaan seperti usolli. Jadi kalau kita niat di dalam sholat fardu, usolli harus disertakan. Jadi ketika takbir Allah, dalam hati kita usolli fardot zuhri, itu 3-3-nya. Jadi ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Qasad artinya menyengaja pekerjaan seperti usolli, aku sholat, ini qasad namanya. Menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat fardu, ini namanya ta'arud. Usolli fardo, qasad, ta'arud. Ta'yinnya menentukan jenis sholatnya, apa sholat zuhur, apa sholat asar, ya, apa sholat maghrib, apa sholat subuh, apa sholat isya. Nah, itu ta'yin namanya, disebutkan ini. Jadi di dalam sholat fardu, ketiga ini harus mencakup. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Jadi ketika takbir Allah, arti kita usolli fardhu zuhri, itu mesti disertakan 3 itu, qasad, ta'arud, ta'yin. Artinya qasad baca usolli, ta'arud mengucapkan fardunya, ta'yin fardu apa? Zuhur, asar, apa maghrib. Jadi kalau sholat fardu 3-3-nya harus mencakup. Allah, hati kita usolli fardhu zuhri arba rakaat. Makmuman jadi imam, imaman kalau jadi imam, kalau sendiri ada lillahi ta'ala bar. Udah semua itu. Berarti daripada syarat-syaratnya niat tersebut sudah mencakup qasad, ta'arud, ta'yin, usolli fardhu zuhri. Itu mesti kita baca ketika kita niat di dalam sholat yang fardu. Bagaimana sholat sunnah? Di sini ada, makanya ada tingkatan-tingkatan niat sholat. Yang kedua, apabila sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah di waktu-waktu seperti sholat sunat rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, itu sholat sunat rawatib. Artinya sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat ghairul rawatib. Sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu seperti qobliyah zuhur, sebelum zuhur, ba'diyah zuhur, setelah zuhur. Asar enggak ada di sini. Maghrib ada, maghrib setelah maghrib 2 rakaat. Isya setelah isya 2 rakaat. Subuh sebelum sholat subuh 2 rakaat. Jadi ada 10. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini namanya sunat rawatib, sunat yang mengiringi sholat fardu. Kalau sunat ghairul rawatib yang tidak mengiringi sholat fardu seperti sholat sunat asar, qobliyah asar. Jadi asar usolli sunnatal asri, nggak pakai qobliyah. Kenapa? Nggak ada ba'diyahnya. Jadi sholat yang nggak ada ba'diyah nggak perlu kita sebutin qobliyah. Usolli sunnatal asri, aku sholat sunat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, atau 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi nggak disebut qobliyah asar. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyah.
Lain lagi zuhur, usolli sunnata qobliyatal zuhri, aku sholat sunat qobliyah zuhur. Disebut qobliyahnya kenapa? Karena ada ba'diyahnya. Maghrib ghairu rawatib sebelumnya. Artinya ghairu rawatib, ya, dia tidak mengiringi sholat fardu. Kalau kita mau sebelum maghrib kita mau sholat sunat, boleh 2 rakaat, tapi tidak termasuk rawatib. Yang rawatibnya setelah maghrib. Jadi kalau maghrib pakai qobliyah, aku sholat sunat qobliyah maghrib, aku sholat sunat qobliyah isya. Kenapa? Karena maghrib ada ba'diyahnya, isya ada ba'diyahnya. Tapi kalau subuh nggak ada ba'diyah, usolli sunata subhi, sama, usolli sunata subhi, aku sholat sunat subuh, nggak pakai qobliyah. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyah subuh. Ya, jadi di dalam sholat sunat ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat ghairu rawatib. Rawatib adalah yang mengiringi sholat fardu, ghairu rawatib tidak mengiringi sholat fardu. Ya, orang langsung sholat asar aja habis ini apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan ghairu rawatib. Asar sebelum maghrib juga ghairu rawatib. Ya, sebelum isya ghairu rawatib, yang rawatibnya setelah maghrib dan setelah isya. Qobliyah subuh juga salat sunat rawatib, tapi niatnya usolli sunata subhi, aku salat sunat subuh, nggak pakai qobliyah. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyahnya. Ya, ngerti ya kira-kira? Insya Allah. Jadi yang kedua, apabila sholat yang dilakukan adalah sholat sunat yang di waktu-waktu seperti sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu sholat sunat rawatib. Atau sholat sunat yang memiliki sebab seperti sholat sunat istisqa, ya, sholat sunat istisqa, sholat sunat minta hujan, atau sholat sunat gerhana matahari, atau sholat sunat gerhana bulan, ya, kusuf dan khusuf. Kusuf artinya gerhana bulan, gerhana matahari. Khusuf gerhana bulan. Ya, jadi ada sholat sunat yang mempunyai sebab seperti gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa minta hujan. Ini namanya sholat sunat yang mempunyai sebab dan lainnya. Maka yang wajib disertakan dalam niat adalah cuma 2. Tadi 3, usolli fardhu zuhri. Ini karena sholat sunat, ya, hanya usolli dan menyatakan aku sholat sunat. Sunat apa? Jadi nggak perlu kita sebut sholat sunat, nggak apa-apa. Usholli istiqoah lillahi ta'ala, aku sholat istisqa karena Allah ta'ala. Oh, sunatnya nggak disebut, sunatnya nggak termasuk di situ di dalamnya. Ya, aku sholat istisqa 2 rakaat, aku sholat khusyuk 2 rakaat. Saya nggak sebut sunatnya, nggak apa-apa. Kenapa? Ini sholat sunat. Kalau saya baca boleh nggak? Boleh aja. Seperti usolli sunatal khusyuk, usolli sunatal khusyuk, boleh aja. Tapi kalau saya baca usolli khusyufa lillahi ta'ala, aku sholat khusyuk karena Allah Ta'ala, enggak disebut sunatnya, boleh karena sholat sunat. Tapi kalau yang fardu mesti disebut usolli fardhu zuhri, enggak boleh tinggal tuh fardunya. Tapi kalau sholat sunat, sunatnya enggak dibaca, enggak apa-apa. Kalau kita baca boleh. Usolli khusyufa lillahi ta'ala, aku sholat khusyuk gerhana matahari, boleh. Oh, saya baca sunatnya, boleh juga. Tapi di sini yang mencakup cuma 2 kalau sholat sunat. Ya. Tapi kalau sholat istilahnya yang namanya sholat yang sunnah, tetapi istilahnya dia melaksanakannya dengan istilahnya baca sunnahnya, itu juga boleh dilakukan, boleh juga enggak. Kenapa? Karena niat sholat sunat di situ enggak perlu disebut sunnahnya. Kalau kita mau baca sunnahnya itu boleh. Jadi hanya 2 tuh apabila sholat sunat, yaitu qasdu fi'li,
mengajak pekerjaan seperti usolli. Yang kedua ta'yin, menentukan jenis solatnya seperti istisqa, usolli istiqa'ah lillahi ta'ala, usallil khusufa lillahi ta'ala. Enggak disebut sunatnya, boleh. Kalau saya sebut boleh enggak? Boleh aja. Tapi dua itu mesti jangan sampai ditinggal yang dua. Kalau tiga yang fardu tadi mesti tiga-tiganya. Qasad, ta'arud, ta'yin, usolli, fardu, zuhri, tiga-tiganya. Tapi kalau salat sunat, usallil khusufa lillahi ta'ala, usolli istisqa'ah lillahi ta'ala, enggak disebut sunahnya, boleh. Kalau saya mau baca, boleh. Ya, ini namanya yang kedua, tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama adalah sholat yang fardu, yang mencakup usolli, fardu, zuhri, adanya di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah hanya dua, qasad dan ta'yin. Ya, ta'arudnya sunnahnya enggak dibaca, boleh. Tapi kalau mau dibaca juga boleh, cuman dua itu aja. Yang ketiga, apabila sholat yang dilakukan adalah sholat sunat mutlak. Artinya sholat sunat mutlak enggak dinamakan ini sholat sunat apa ya? 2 rakaat aja. Ada enggak ada sholat sunat lapangan? Enggak ada. Ada orang sholat sunat di lapangan, Allahu Akbar, sholat sunat mutlak. Usolli rakaataini lillahi ta'ala. Enggak disebut sholat sunat apa nih? Ini namanya mutlak. Sholat sunat yang tidak ada nama itu sholat sunat mutlak, cuma usollinya aja. Sunnahnya enggak dibawa, apalagi mutlak. Jangan usolli sunatan mutlak, enggak ada. Aku sholat sunat mutlak tidak. Hanya usolli rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sunnah enggak dibawa. Namanya mutlak juga enggak dibawa. Karena mutlak itu enggak ada namanya. Di lapangan sholat sunat, Allahu Akbar, usolli rakaataini lillahi ta'ala, enggak disebut sholat sunat lapangan. Ya, itu namanya sholat sunat mutlak, sholat sunat yang tidak ada nama, cuman di dalam hati bacanya ketika takbir, Allah usolli rakaataini lillahi ta'ala, aku sholat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Sunnahnya enggak dibawa, mutlaknya juga enggak dibawa. Ya, itu tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama, apabila kita melakukan sholat fardu, maka harus mencakup 3 hal. Usolli fardu zuhri, usolli fardul asri. Disebut fardunya, disebut sholatnya apa. Kalau sunnah cuma 2, usolli istisqa'ah, usolli al-kusufa lillahi ta'ala. Sunnahnya enggak dibawa, ya, karena enggak termasuk ini sholat fardu. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, sholat sunat mutlak, sunnahnya nggak dibawa, ya, bacaan sunnah, apalagi nama mutlaknya juga nggak dibawa. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, aku sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini namanya mutlak, sholat sunat mutlak. Jadi yang ketiga, apabila sholat yang dilakukan adalah sholat sunat mutlak yang wajib dicakup dalam niat hanya 1, usolli, mengajak pekerjaan saja, seperti ucapan usolli, enggak disebut sunnah, enggak disebut sholatnya apa. Usolli, aku sholat apa? Mutlak. Enggak disebut usolli sunatan mutlak, enggak. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, aku sholat 2 rakaat, enggak disebut sunatnya, apalagi nama sunat tersebut sunat apa enggak. Kenapa ini namanya sholat mutlak? Usolli rakaataini, Allah, ketika takbir kita baca usolli, aku sholat 2 rakaat karena Allah Akbar. Ini namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunnahnya enggak dibawa, namanya juga, nama sholat tersebut juga enggak dibawa, namanya sholat sunat mutlak. Ini namanya tingkatan niat di dalam sholat. Dari keterangan di atas kita dapat mengetahui hal-hal yang wajib disertakan ketika dalam niat sholat, baik sholat wajib, sholat sunat rawatib, atau yang memiliki waktu, yang memiliki waktu seperti istilahnya sholat sunat istisqa, sholat sunat kusuf, sholat sunat khusuf, dan sebab maupun sholat sunat mutlak. Di dalam Al-Quran surah Bayyinah ayat 5 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini ayat menerangkan tentang masalah niat yang ikhlas. Jadi kalau seseorang dia hanya melakukan ucapan kemudian diamalkan tidak ikhlas, tidak diterima perbuatannya. Jadi mesti ucapan dan perbuatan dibarengi dengan ikhlas, baik itu di dalam sholat ataupun di dalam zakat. Ada satu kisah, ya, dulu di zaman Rasul SAW ada sahabat Nabi yang bernama Yazid dan mempunyai anak namanya Ma'an. Yazid berniat dalam hatinya, aku akan sedekah di dalam masjid. Diletakkan aja di sisi orang yang sedang berada di masjid. Nih saya mau sedekah nih, ya, untuk jamaah masjid saya sedekah. Kebetulan di dalam masjid itu ada anaknya namanya Ma'an. Ya, ketika Yazid meletakkan itu sedekahnya, ya, dekat jamaah, kemudian ada Ma'an. Kata Ma'an, alhamdulillah, aku dapat berapa dinar dari orang yang melakukan sedekah di masjid untuk orang yang jamaah di masjid. Diambil aja. Sudah diambil, dia pulang. Setelah pulang dia berkata kepada ayahnya Yazid, ayah, alhamdulillah saya dapat duit nih. Ada orang istilahnya yang mensedekahkan untuk jamaah, saya dapat nih berapa dinar. Kata ayahnya, saya ini mensedekahkan untuk jamaah masjid, orang yang istilahnya berhak nerima, bukan buat ente, Ma'an. Ya tapi kan ini saya jamaah, saya dapat. Kemudian Ma'an menghadap Rasul SAW menceritakan hal semacam itu. Ya Rasulullah, ini bapak saya mensedekahkan untuk jamaah masjid yang berhak nerimanya. Kemudian saya ambil sebagai jamaah, kan saya berhak nerimanya juga. Maka kata Rasulullah SAW, ya Yazid, kamu mendapatkan pahala dan terima apa yang kau sedekahkan. Dan engkau Ma'an, kamu ambil aja apa yang kamu berikan. Jadi dua yang kamu dapat, jadi dua-duanya dapat. Ya, si Ma'an dapat istilahnya uang dari bapaknya Yazid, Yazid juga dapat pahala apa yang dia niatin. Jadi apa yang dia niatkan tadi, niatnya ikhlas karena Allah. Di samping dia mengucapkan, di samping dia pula melaksanakan dan diniatkan dengan ikhlas. Ya itu. Di zaman Rasul dulu yang namanya Raja Abraha. Raja Abraha itu adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian ketika akan menghancurkan Ka'bah, Allah Ta'ala tenggelamkan semuanya, ya, daripada pasukan bergajah, dari yang pertama sampai yang terakhir ditenggelamkan. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ini orang-orang semuanya yang dari pertama sampai akhir, kan tidak semuanya menghancurkan Ka'bah. Ada orang yang sedang berdagang ditenggelamkan semua, ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasul? Kata Rasulullah, nanti akan dibangkitkan oleh Allah tergantung pada niat seseorang. Ya, pasukan Ka'bah niatnya akan menghancurkan Ka'bah, pasukan Abraha, ya, gajah ingin menghancurkan Ka'bah, orang yang dagang niatnya ingin berdagang, namun semuanya kena azabnya dari Allah. Nanti dibangkitkan oleh Allah, kata Rasul, tergantung dari niat-niatnya. Ya, seperti misalnya di Palu dulu, kan nggak semuanya orang buat maksiat, Allah Ta'ala tenggelamkan, ya, dibalik diputar di Palu. Semuanya kadang-kadang ada yang lagi sholat, ya, dan ada orang lagi berbuat maksiat, Allah Ta'ala azab semuanya kena. Karena yang namanya azab tidak semuanya orang, ya, yang ini yang berbuat maksiat nih, yang saya ajab, yang nggak berbuat maksiat nggak diajab. Enggak, kan kita kumpul di sini,
Misalnya di masjid di sini, satu lagi berbuat maksiat, satu lagi ngaji, diazab oleh Allah. Kok orang yang lagi ngaji dapat azab juga Allah? Tadi kata Nabi, nanti akan dibangkitkan oleh Allah, tergantung niat-niat seseorang. Jadi orang yang terkena musibah yang disebabkan orang yang berbuat maksiat nanti dibangkitkan oleh Allah tergantung daripada niatnya. Oh jauh ini orang buat baik diazab juga oleh Allah, nanti dibangkitkan tergantung daripada niatnya. Itu niatnya, jadi mesti ikhlas. Di samping diucapkan, kemudian dilakukan, dan di samping pula diniatkan dengan niat yang ikhlas. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Kalau niat niat salat zuhur, niatnya salat zuhur. Apabila salat sunat asar, salat sunat, niatnya salat niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Jadi ketika Nabi akan hijrah, ada seorang pria ingin mengelamar seorang wanita. Kata seorang wanita, saya mau nikah tapi saya hijrah dulu bersama Nabi. Yang laki ini tidak niat untuk hijrah, karena yang perempuan niat untuk hijrah, dia ngikut. Kalau gitu saya niat aja bareng sama kamu. Nanti setelah kamu salat selesai hijrahnya, kita nikah ya. Jadi ada seorang wanita ingin dilamar dengan seorang pria. Orang wanita ini mengatakan, saya mau hijrah ya ke kota Madinah bersama Rasul. Namun yang pria ini enggak niat menghijrah, niatnya ingin mendapatkan wanita. Dia sama-sama juga walaupun jalan. Maka di sini hadisnya mengatakan, kalau dia niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia niatnya karena wanita, maka yang didapati adalah wanita. Ini asbabul wurudnya begitu. Sebab terjadinya ini hadis yang demikian. Abdullah bin Mas'ud memaparkan, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai amalan. Ucapan dan amalan tidak akan bermanfaat kecuali disertai niat. Ucapan, amalan dan niat tidak akan bermanfaat kecuali dengan praktek semua sunnatullah atau dengan ikhlas. Ucapan, perbuatan, niat harus semuanya dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi amalan kita, niat kita, semuanya kita karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau mendakarah? Udah ngerti enggak semua? Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalau aja itu kan niat atau baru rencana. Iya. Iya. Jadi azam itu iya.
Jadi azam adalah maksud tujuan itu bisa 100%, bisa 80%. Bisa dia lakukan, bisa juga tidak dilakukan. Kalau kita usolli pada dhuhri, itu lafaz niat adanya di luar sholat, tidak termasuk rukun sunnah. Yang termasuk rukunnya adanya di dalam hati. Usolli pada dhuhri ketika Allah, mulut kita mengucapkan Allah, hati kita usolli pada dhuhri. Al-barakatim sampai kepada dalam berbarengan dengan perbuatannya, itu niat. Kalau azam itu tidak berbarengan dengan perbuatannya, bisa 80%, bisa 100%, bisa dilakukan, bisa enggak. Kebanyakan yang dilakukan, seperti kita mau puasa, kan niatnya malam, udah dilakukan belum puasanya? Belum. Ini namanya azam. Oh, bisa saja dia tidak melakukan puasa padahal udah niat, tapi dia nggak puasa. Seperti orang musafir, tetap niat kita. Jangan kita niatin, saya musafir, besok saya nggak puasa, nggak boleh. Tetap kita niat, aku niat puasa pada hari ini fardu karena Allah Ta'ala. Kita pergi deh musafir, di tengah perjalanan kita nggak puasa. Ini namanya azam, bisa dilakukan, bisa juga enggak. Seperti wanita misalnya, saya udah niat nih, malamnya dia niat, udah sahur, besok saya puasa, pas subuh kena haid, puasa enggak? Enggak. Ini namanya azam. Azam itu bisa dilakukan, bisa juga enggak dilakukan. Itu namanya azam. Kenapa? Karena tidak berbarengan dengan perbuatan. Tapi kalau niat benar-benar dan dilakukan dengan perbuatan, seperti misalnya kita basuh muka dan berwudu, niatnya di mana? Ketika kita membasuh muka. Awaitu rabbal adasil asgori padolillahi, ketika membasuh muka 100% dilakukan. Jadi bukan ketika membasuh tangan, enggak. Kita membasuh tangan kita niat awaitu rabbal adasil asgori, enggak. Atau kumur, atau ketika kita masukkan hidung, enggak. Tapi niatnya berbarengan dengan perbuatan ketika menyapu muka. Kenapa ketika menyapu muka? Karena menyapu muka hukumnya wajib di dalam wudu. Kalau kita berkumur, kemudian masukkan air ke dalam itu sunnah. Jadi jatuhnya niat itu ketika kita membasuh muka berbarengan dengan perbuatan. Tapi kalau azam bisa dilakukan dengan perbuatannya, bisa enggak dilakukan dengan perbuatannya. Makanya 80% azam, lebih banyak dilakukan, tetapi bisa juga dia tidak melakukan. Niat puasa, udah niat puasa, orang wanita dilakukan enggak? Udah niat, itu namanya azam. Niat itu, azam itu yaitu maksud tujuan tapi tidak berbarengan dengan perbuatannya. Tapi kalau niat, maksud tujuannya berbarengan dengan perbuatannya. Wajib. Disertai itu artinya berbarengan. Disertai dengan perbuatannya artinya berbarengan dengan perbuatannya. Misalnya kita sedang wudu, berbarengan dengan perbuatannya ketika kita membasuh muka. Nawaitu rabbal hadasil asgori padolillahi ta'ala. Niat berbarengan dengan perbuatannya. Itu dinamain disertai, Pak Haji. Arti disertai berbarengan antara niatnya dengan perbuatannya dibarengin. Ini namanya kalau nggak dibarengin itu namanya azam. Seperti tadi puasa, nggak mungkin kita niat pada bulan puasa Ramadan pas kita zuhur subuh kita baru niat, nggak boleh. Lain lagi salatnya puasa sunnah. Ini namanya azam. Ngerti nggak kira di sini? Jadi yang dimaksud disertai itu artinya berbarengan dengan perbuatan, disertai dengan perbuatannya. Hanya beda bahasanya. Tadi
Oh iya, penuh, iya boleh, itu ada. Kan ada, kalau pandangan mazhab kan ada yang seperti Imam Maliki, hanya sekali aja nih puasa Ramadan. Nawaitu shauma sahri Ramadana kulihi, aku niat 1 bulan Ramadan semuanya. Jadi mulai dari pertama dia niat semuanya. Kalau Imam Syafi'i tiap hari, nawaitu shauma godin an ada ifadisari Ramadan, aku niat puasa esok hari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Imam Syafi'i. Boleh nggak dua-duanya kita baca? Boleh. Dari awal pertama kita niat Ramadan 1 bulan, kemudian seterusnya kita niat yang setiap hari. Kenapa dua-duanya mesti kita sertakan? Kalau seandainya yang tiap hari kita lupa, sudah ditanggulangi dengan yang 1 bulan. Tapi kalau yang 1 bulan kita nggak baca, kita nggak niat yang setiap hari, nggak sah puasanya. Kenapa? Karena yang 1 bulan kita nggak, ya begitu. Maka semuanya boleh dibawa itu. Sebelumnya kita sholat berjamaah, kita yang penting takbir aja dari imam, kita harus baca Al-Fatihah, apa yang penting ada imam baca. Iya betul. Yang penting bacanya kita ruku, sujud dan dibaca. Kan yang namanya sholat, as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun mubtatahadun bitakbir wa mutatamatun bitaslim. Sholat ialah segala ucapan dan perbuatan diawali takbir, diakhiri dengan salam. Masa kita diam aja dengerin nih? Ya, nah, itu yang namanya masbuk tadi itu. Jadi kalau imam sudah alhamdulillah waladhdallin, sejenak sedikit makmum baca Fatihah. Kata Rasul, la tasihus sholata ila bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan baca Fatihah. Siapa? Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Jadi ketika waladhdallin selesai, makmum baca Fatihah. Ya, maka si imam harus menyadari, oh dia sudah selesai di Fatihah, baru dibaca surah. Kalau dia cepat, ya belum baca Fatihah si imam, kita bacanya. Maka tadi ada hukum masbuk, ada hukum muafiq. Kalau si imam makmum diam aja, nggak ada hukum masbuk, nggak ada hukum muafiq. Itu jadi istilahnya hukum itu berkaitan antara imam dengan makmum. Kalau kita diam aja, apa kita disebut muafiq, apa kita disebut masbuk? Ya, jadi kita tetap baca Fatihah. La tasihus sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan baca Fatihah. Si imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Oh, kan kita tidak ulang imam. Kalau kita masbuk, ya, itu ya, tetap baca Fatihah karena Fatihah rukun sholat gitu. Enggak, tetap kita ini. Ya, maka di situ ada hukum namanya muafiq di situ. Oh, kalau kita udah jamaah, kita diam aja, dengerin aja imam. Nanti kalau imam baca Fatihah, imam baca Fatihah nih, kan dia nggak semuanya jihar. Ada yang sir, ada yang nggak kedengeran. Oh, ditanggulangi namanya imam, dia diem, gitu. Ya, kan bisa sholat maghrib 2 rakaat, kan jihar tuh jelas. Yang 1 rakaat nggak jihar kan, kita diem, tanggulangi namanya imam. Iya. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di dalam khutbah Jumat juga. Apabila disebutkan Al-Qur'an fastami'u dengan wa ansitu, didiam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Bukan dalam sholat aja, di luar sholat juga enggak boleh. Ada orang baca Fatihah udah bercanda, baca surah, lagi baca Quran tidak bercanda, boleh enggak? Enggak boleh. Di luar sholat padahal. Di dalam sholat apalagi ya, imam baca surah kita diam dengerin. Jadi sambil baca Fatihah dan dengar juga. Kita dengar nggak kalau imam baca surah kalau kita lagi baca Fatihah? Dia pasti dengar. Nah, cuman yang bagus imam mesti bijaksana. Dia habis baca Fatihah sejenak dikit aja.
kasih waktu si makmum baca Fatihah. Udah selesai waladhdallin baru imam baca surah. Enak gak gitu? Ya. Wallahu a'lam. Kita baca tetap. Ya, tetap kita baca. Tetap kita baca. Makanya setelah ketika kita baca, imam ruku, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita padahal muafik bareng sama imam. Imam ruku karena bacanya cepat. Kalau Allah semalam kita baru iyyaka na'budu. Imam ruku, kita jangan ikut ruku. Selesaikan baca Fatihahnya. Nanti ada hukum muafik, ada hukum sampai 2 rukun pilih, nggak apa-apa. Imamnya rukun, kita baladhdallin amin, kita Allahu Akbar, imam bangun. Kita tetap sampai 2 rukun pilih, artinya sampai istilahnya imam ruku, imam sujud. Kalau kita imam udah sujud, kita masih Fatihah juga, udah ketinggalan. Sampai 2 rukun fi'li ya. Jadi jangan sampai imam udah sujud kita masih Fatihah aja. Nah, itu ketinggalan kita namanya. Tapi kalau baru baca ruku, baca subhanallah bil azim, kita udah imam sami Allahu liman hamidah, kita masih baca Fatihah waladhdallin amin, kita ruku. Dapat enggak salat? Dapat, karena muafik kita. Kalau muafik harus diselesaikan baca Fatihahnya. Tapi kalau istilahnya masbuk, enggak selesai baca Fatihahnya karena udah dijamin oleh sampai 2 rukun fi'li. Jangan kita ngebut kita belum selesai, daripada imam udah selesai baca surah, selesaiin dulu karena kita muafik. Di rakaat kedua rakaat yang ketiga sama gitu. Kadang-kadang kan imam cepat baca Fatihah, kadang ketinggalan, biarin aja ruku. Kita selesai Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kita baru ruku. Nah, begini nih, nanti sujud ketemu lagi sampai 2 rukun pilih. Kalau lebih daripada itu berarti kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Masih panjang. Oh iya. Iya, dulu Nabi waktu peperangan 3 bulan berturut-turut baca doa kunut. Doa kunut ada kunut rawatib, ada kunut nazilah. Tuh. Kita bedain nih. Kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh Nabi di dalam peperangan. Kunut rawatib dibaca oleh Nabi setiap sholat dulu. Setiap sholat, setelah selesai istilahnya 3 bulan selesai peperangan, yang dibaca oleh Nabi sholat sunat, sholat kunut rawatib hanya 1 kali sampai Nabi meninggal dunia. Nabi tidak meninggalkan kunut rawatib sampai Nabi meninggal dunia di dalam subuh. Tapi dulu setiap sholat, zuhur dibaca kunut, asar doa kunut, dulu memang pernah lakukan Nabi, tapi Nabi nggak laksanakan lagi kecuali yang nggak ditinggalkan ketika kunut rawatib di dalam sholat sunat subuh. Jadi ada kunut nazilah, ada kunut rawatib. Kita harus bedain itu. Jangan dipapas begitu. Ada rawatib, ada nazilah. Yang ditinggalkan oleh Nabi kunut nazilah nggak dipakai lagi. Namun dipakai sesuatu dalam keadaan darurat. Wah, negara sedang genting nih, kita baca kunut nazilah. Boleh ya Pak. Dibarengin dengan kunut ratibah. Makanya kadang-kadang panjang banget ya. Belum ada Nabi mana ada itu, terus ditambah lagi deh kunut nazilah, boleh. Allahu a'lam bishawab. Paling enak membaca fikih ya. Jadi yang dasar-dasar sekali sebetulnya kita masih banyak yang belum paham. Apalagi nanti ada istilahnya syarat-syarat takbiratul ihram, ada syaratnya. Jadi nggak sembarang orang baca takbiratul ihram, ada syaratnya. Ini orang bacanya takbiratul ihram tapi nggak sah, syaratnya kurang. Insyaallah nanti akan kita pelajari.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'amaika bi mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a wa khairan katsiran saran wa'ida. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aynina sagira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. فبأي آلاء ربكما تكذبان